Tapi nggak boleh, cara orang ngomong itu nggak boleh nyebut asma Allah. Itu pantangannya kalau pesugihan kayak gitu. Berarti kan menyekutukan mas. Iya. Jatuhnya kan musyrik kita. Kalau kita orang ngomong itu, orang Islam itu ngomongnya musyrik. Keluar itu bawa mas gini segini, bentuknya sisik ular. Sisik ular. Kalau dirupiahin hampir 100 juta satu koper berarti. Dijual lah pihaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Muhyiddin. Nah, kali ini Lintang Misteri masih bersama Mas Yudi yang akan menceritakan kisah pengalamannya pernah mengantar seseorang ingin melakukan pesugihan di Blorong yang berada di Gunung Kidul, Jogja. Bagi kalian yang penasaran ceritanya, subscribe dulu dong dan like. Makasih ya teman-teman ya nyimak video Lintang Misteri. Semoga teman-teman sehat selalu dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita simak ceritanya, jangan di skip biar teman-teman tahu ceritanya, bisa mengambil hikmahnya tentang pesugihan di Blorong. Lintang Misteri antara dan tiada. Monggo mas. Ceritanya itu mas dari 2015, awal 2015 itu ada teman datang, masih sendirilah, masih mau nikah, tapi kan dia masih punya utang banyak, rumah masih perlu perbaikan lah. Dia itu bingung, bilangnya itu hutangnya itu hampir 50 juta di bank. Wah, banyak bener ya mas ya. Rumahnya bilangnya itu rumahnya mau disita mas kalau nggak sebulan dibayar itu. Jadinya dia tahu kan saya pernah ngantar orang kayak gini, jadinya minta tolong lah. Nah saya bilang kayak gini, kalau kamu mau cari sungai kecil apa sungai yang besar yang arahnya ke utara, sampean telanjang, nggak usah pakai baju, nggak usah pakai apa-apa, nggak bawa apa-apa. Nanti sekitaran jam 12 ketemu sama Ibu Ratu di Blorong. Bilangnya gitu. Dilakuin mas pas itu. Berarti Jumat, kalau nggak salah Jumat Wage, bukan Jumat Kliwon. Pas Jumat Wagenya datang, ditemuin sosoknya gede, tinggi, panjang. Atasnya kepalanya, rambutnya itu ular semua, pakai mahkota. Dari kepala sampai pusar itu sosoknya orang, tapi dari bawah ular. Siluman ular itu hampir 20 meteran. Wah, gede banget ya. Itu badannya gede banget. Hampir 3 meteran kalau nggak salah. Ya? Bilangnya kayak gini kak, yang bilangan teman saya itu kan, saya dari jauh mas ngelakuinnya. Cuma kan nganter kalau jaga-jaga kalau ada apa-apa. Iya. Ini tak kasih uang, tapi caranya bukan kayak gini. Kalau kamu mau uang lebih banyak, datang ke Gunung Kidul, tirakat di sana, ngelakuin ritual di sana 1 minggu aja udah. Nanti pulang tak bawa kasih uang, bilangnya gitu. Sehingga ceritanya kan minta tolong dianterin. Pertama dari sini itu pakai motor mas, sampai daerah hampir sampai Jogja, bannya letus, motornya mogok. Terpaksa kan pas itu tengah malam mas, nggak ada bengkel sih, nggak ada perbaikan apa-apa di jalan, naik pick up lah, nebeng pick up orang ke arah situ juga. Hampir 3 jam sih mas dari situ sampai sana, itu hampir 3 jam. Dari perjalanan udah ada kendala kayak itu mas? Kayak gitu udah. Tapi dari rumah lancar? Lancar. Sampai hampir sampai Jogja mogok di situ. Tapi motornya pakai metik atau pakai gigi mas? Pakai bebek, motor bebek. Jupiter zaman itu. Jupiter yang lama. Oh yang lama. Sampai situ udah.
datang ke dekat kali, kalau orang bilang kan sungai. Iya. Disuruh di situ, suruh nemuin juru kuncinya, namanya Ki Ageng. Disuruh ke situ, ketemulah hampir 1 jam 3 jam nunggu di situ itu nggak ketemu mas. Soalnya kan juru kuncinya itu lagi tapa. Soalnya baru ngantar orang bilangnya. Nemuin, disuruh mandi dulu, mandi kembang 7 rupa sama minyak, pakai minyak apa melati apa nggak tahu kan, saya ngantar tok. Mandi di situ, suruh diem di tempat situ, nggak pakai busana mas, cuma pakai kain putih, kain kafan itu dililit di badan. Ya kan telanjang sih mas, di bawah tok. Kalau ada yang halus di sini apa di sini berarti dia mau. Kalau nggak ada disuruh masih lama, bilangnya gitu. Hampir seminggu sih mas, baru ditemuin pas malamnya, malam ke-7-nya itu ditemuin. Seminggu. Soalnya kan bilangnya dari juru kuncinya itu mentalnya belum siap mas, mentalnya nggak mau kayaknya, masih takut lah. Kalau kayak gitu kan orangnya harus mantap sih mas. Nah jatuhnya pas hari ke-7 nilai kayak gini. Setelah paginya ditemuin juru kuncinya mas, disuruh beli kendi, beli kembang, beli ayam cemani, beli minyak, kemenyan, dupa. Saya yang disuruh beli, orangnya harus di situ soalnya lagi masih puasa kan. Kalau kayak gitu harus puasanya kan 1 hari 1 malam, kalau nggak seminggu. Tapi kan orangnya bilang nggak kuat kalau di situ lama-lama, soalnya rumah itu hampir mau disita. Berarti 1 hari 1 malam di situ puasa pati geni di ruangan tertutup. Berarti di gua dia puasa di gua. Paginya keluar tak bawain itu semua, masuk lagi ke situ. Hampir seminggu hampir 1 hari 2 hari baru keluar mas, bilangnya berhasil. Seperti itu. Pulang ada kendala lagi mas, dari HP hilang, motor belum bener. Dari Jogja sampai itu naik truk, nebeng truk, nemuin motornya dititipin di tempat temennya. Dari situ bawa laju mas, tapi kan mogok itu didorong sampai mana nggak tahu tuh, lupa. Hampir 3 jam dorong motor sampai ketemu orang, bilangnya kenapa ini mas, mogok. Dibenerin dia, mau bilang terima kasih, orang itu nggak ada, udah hilang. Kejadiannya itu habis maghrib, orangnya hilang, brewokan, kukunya panjang, tapi satunya matanya kelihatan, satunya matanya enggak. Bilangnya suruh pulang langsung, dari sini suruh pulang langsung. Sampai rumah suruh nyiapin kamar kosong sama kendinya itu ditaruh di bawah kasur. Nanti malam istrinya datang. Kalau udah kayak gitu kan udah dipinang mas, jadi langsung ke situ kan disuruh nyambut, kayak suami itu nyambut istrinya pulang itu gimana. Habis itu kan ritual apa nggak tahu lah, yang kayak nggak kelihatan sih mas. Saya di situ nungguin kejadian, nggak tahu jagain kejadian apa kan pertama kayak gitu. Dia bilangnya itu suruh nyiapin uang, suruh inilah biar akadnya itu tambah. Jadi kalau hampir 1 jam 2 jam mas baru keluar itu bawa mas segini, bentuknya sisik ular. Kalau dirupiahin hampir 100 juta 1 koper berarti. Dijual lah besoknya itu, terus dibayarin semua
orangnya itu nggak terima, masih nggak mau, apa, pengen lagi, makanya datang lagi ke sana, ketemu lagi, minta uang lagi, tapi disuruh ada tumbalnya. Kan pertamanya kan emang dari pertama kali kan Iya. orang bilang kan akad, kalau orang Jawa bilang itu akadnya, ikarnya kan suruh ke sana, mau tak kasih uang. Nah ini kan datang lagi, minta lagi, kan berarti kan dari pihaknya sana itu minta, berarti kan minta lagi. Ada yang diminta apalah, cuma kan kalau perjanjian kayak gitu kan tergantung akadnya sih mas. Ada yang minta tumbal, ada yang ganti apalah. Dia mintanya ganti uang biar apa, saudara-saudara apa, bakalnya kan dia punya istri, punya anak, itu nggak apa-apa. Hampir 50 juta mas disuruh kembaliin lagi. Setiap setahun sekali pas Jumat Kliwon datang ke situ, apa, bakar uang di situ hampir 50 juta. Tapi besoknya lagi kalau pulang buka usaha lagi lebih mas, 50 juta itu ganti lagi, tambah lagi, terus kayak gitu. Hampir nggak, apa ya namanya, 7 turunan kayaknya nggak habis. Itu ritual sebelum masuk ke dalam gua itu ya mas. Itu gua di rumah ngelakuin ritual apa mas, puasa atau puasa pati geni, 1 hari 1 malam, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak keluar rumah, di kamar pun nggak boleh ada lampu. Berarti pakai lilin kecil, tapi nggak boleh, cara orang ngomong itu nggak boleh nyebut asma Allah. Itu pantangannya kalau pesugihan kayak gitu. Berarti kan menyekutukan mas. Jatuhnya kan musyrik kita. Kalau kita orang ngomong itu, orang Islam itu ngomongnya musyrik. Masnya berarti mantap berapa meter mas jarang mas? Hampir 5 meter pak. 5 meter ya? Yang penting nggak kelihatan orangnya tapi jauh, maksudnya kelihatan orangnya tapi agak jauh. Ya? Biar sananya nggak kelihatan kita. Kan kalau kayak gitu beda dimensi mas, sudah masuk ke sananya beda, alamnya kita udah beda. Sampai sekarang masih orangnya mas? Masih diantar nggak? Sekarang udah nggak mas, dia berani sendiri sekarang. Kan udah mantep beberapa kali sih, aku itu nganternya hampir 3 kali. Cuma kalau dikasih uangnya nggak mau mas. Nggak mau ya? Ya dikasih upah mas? Ya dikasih upah, ongkos cuma diongkosin ke sana, pulangnya diongkosin, udah itu toh. Nggak tak makan, nggak tak apa. Pantangan sih mas kalau saya. Takut juga sih. Terus sekarang masih tumbalnya siapa mas? Mas ini berarti nggak pakai tumbal sih mas, yang itu dia pakai setahun sekali itu apa, bakar uang di tempat situ. Ini berarti udah hampir beberapa kali, 10 kali kayaknya. 10 kali ya? Udah kaya mungkin mas sekarang? Udah kaya mas, punya restoran, punya konveksi, kedai bakso, mobil 4 Pajero semua, motor 5, gede-gede semua Harley. Ya teman-teman ya, sekarang udah menjadi seorang kaya raya mas ya. Luar biasa nih. Tapi sombong mas sekarang, sama temen yang nganter pun lupa mungkin sama saya. Lupa ya. Cuma kalau ditelepon itu balasnya dikit. Kalau ditelepon bilang ini udah matiin, bilangnya sibuk. Itu orangnya sekitaran umur berapa mas? Sekarang seumuran saya sih mas, 31. Berarti dia ngelakuin itu umur 28an. Berarti 3 tahunan ini. Gara-gara utang bank ya, 50 juta. Sampai rumahnya mau disetel sampai nekat kayak gitu. Biar dorong ya. Itu berarti pas waktu ritual berhubungan dengan dorong mas? Iya, berhubungan. Tapi kalau orang lihat itu sosoknya ular, tapi dia lihat itu bilangnya itu perempuan cantik kayak bidadari. Bidadari ya. Masnya lihat sendiri ya? Lihat sendiri. Terus ayam cemani itu buat apa mas? Itu disembelih di situ, daging apa, bangkainya itu disuruh dikendi buat
Kan kalau lama kan busuk sih mas, kalau ayam itu ngundang, baunya itu manggilnya ke situ. Terus mandi kembang di 7 rupa ya, Mandi itu 7. gak tata sarana bersih badan atau Biar akad mas itu, kalau itu akad serat kayak kita itu ijab kabul. oh ijab kabul, akad nikah ya Pak? Akad nikah. Terus sajiannya apa lagi mas? Kembang 7 rupa, bukur, dupa, kemenyan. Kemenyan ya. Itu sarana alat-alat sajian itu uangnya dari juru kunci atau orang mas? Orangnya sendiri. Modal berarti, modal hampir 3 jutaan. 3 jutaan, lumayan banyak ya. Lumayan. Mungkin itu harga ayam cemani kan mahal mas ya? Kalau ayam cemani kan kecil mas itu, hampir 1.500.000. Kalau yang gede kan hampir 3 jutaan. Itu kan keturunan, bukan yang asli. Ini mas nih mau tanya nih, ini orangnya kok bisa tahu ke rumahnya jenengan ya, terus tiba-tiba minta diadat ke Gunung Kidul untuk ritual pesugihan. Itu lewat siapa mas? Temen mas itu, temen sendiri. Temen kecil sampai gede. Itu teman kecil. Berarti udah pada yang banyak yang tahu mas ini. Pada tahu semua. Tapi sekarang masih dicari orang mas? Ya masih, cuma kalau suruh ngantar kayak gitu nggak mau. Nggak mau ya. Oh ya teman-teman Lintang Misteri ya, jangan sampai mencari nomor WhatsAppnya narasumber nih. Ini narasumber ini udah tobat ya, udah nggak ingin terjerumus mengantar pesugihan lagi ya. Jadi teman-teman kalau mau cari pesugihan jangan di sini. Ini hanya untuk teman-teman mengambil hikmahnya, diambil positifnya ya. Jadi setelah itu kemana lagi mas orangnya mas? Ini sekarang di Jakarta mas. Udah punya rumah di sana, ngetap di sana. Sekarang kan udah punya istri mas, punya anak 1, ibu mertua sama ibunya sendiri diajak. Terus ini belorongnya cari mas Enggak. Berarti cuma perjanjian sama orangnya itu mas? Kan saya nganter tok mas, ya. ke juru kunci, dari juru kunci nyerahin ke semuanya itu akad apa. Jadi kan perjanjian antara juru kunci dengan pelaku. Saya perantara ngantar doang ya, nggak ada lebih ya. Nggak ada lebih ya. Tapi pas kadang punya pikiran nggak pengen melakukan gitu? Pernah, tapi nggak pernah. Pernah sekali, cuma nggak pernah. Tak lakuin, takut. Kalau orang kalau misi mas ya, kalau orang udah meninggal kalau ngelakuin pesugihan itu, saya lihat sendiri. Udah ada gambaran, pasti ikut ke sana. Di sana pun bukan dijadiin orang, cuma dijadiin budak. Betul ya mas, Jogja. Itu dekat sama Parangtritis? Dekat. Sebelum mati pas makam raja-raja dulu. Setelah itulah. Nah, inilah cerita dari Mas Yudi ya, bagi teman-teman Lintang Misteri. Jangan pernah melakukan pesugihan apa saja ya, itu perbuatan sangat kutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah menyimpang syariat Islam ya. Ada pesan nggak nih mas buat teman-teman nih tentang di Blorong ya? Pesannya satu aja sih mas, semua rezeki, mati, jodoh yang ngatur yang di atas. Kita berusaha aja, istiqomah apa ikhtiar, rezeki pasti datang sendiri. Kesimpulan dari cerita Mas Yudi ya tentang pesugihan Nyi Blorong siluman ular. Jadi ini perbuatan sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpang syariat Islam. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman banyakin sholawat, istighfar, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, biar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya. Terima kasih mas.